Halo, nama saya Helen dari Binus Online, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas data collection methods, yaitu observasi. Kita lihat case terlampir. Dalam diskusi kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode observasi yang digunakan dalam studi ini. Yang kedua adalah bagaimana Hawthorne Effect mempengaruhi hasil riset observasional. Dan yang ketiga adalah rancang desain observasi kombinatif yang menjaga validitas etis dan objektivitas data. Jadi kita bahas untuk pertanyaan pertama, yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode observasi yang digunakan pada studi kasus ini. Penelitian di restoran cepat saji ini menggunakan dua jenis metode observasi, yaitu structured observation dan unstructured observation. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Kita bahas kelebihan dulu. Untuk structure observation, dengan menggunakan checklist perilaku seperti waktu pemesanan, pilihan menu, dan kesalahan input memiliki kelebihan dalam hal objektivitas dan konsistensi data. Data yang dikumpulkan dapat diukur secara kuantitatif dan mudah dibandingkan antar responden. Sedangkan untuk unstructured observation yang digunakan untuk mencatat ekspresi wajah pelanggan memberikan kedalaman dan pemahaman kualitatif terhadap perilaku nonverbal yang tidak dapat ditangkap oleh checklist. Kita lanjut untuk pembahasan kekurangan dari metode observasi yang digunakan. Untuk structure observation, kelemahannya adalah cenderung mengabaikan konteks dan nuansa emosional yang mungkin mempengaruhi perilaku pelanggan seperti kebingungan, stres, antusiasme. Untuk unstructured observation sendiri, kelemahannya berupa subjektivitas tinggi karena interpretasi ekspresi wajah sangat bergantung pada persepsi peneliti dan bisa berbeda antar pengamat. Lanjut membahas nomor 2, bagaimana Hawthorne Effect mempengaruhi hasil riset observasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya Hawthorne Effect, yaitu perubahan perilaku pelanggan karena mereka menyadari sedang diamati. Dalam konteks ini, pelanggan yang tahu sedang diperhatikan menunjukkan waktu pemesanan yang lebih cepat dibanding yang tidak sadar diamati. Fenomena ini mempengaruhi validitas eksternal hasil penelitian karena perilaku yang diamati tidak sepenuhnya mencerminkan perilaku alami pelanggan dalam situasi nyata. Hawthorne Effect dapat menyebabkan bias observasi, di mana data yang dikumpulkan menggambarkan reaksi terhadap situasi penelitian bukan perilaku yang sesungguhnya terjadi dalam keseharian pelanggan. Kita masuk ke pembahasan nomor 3, yaitu rancang desain observasi kombinatif yang menjaga validitas etis dan objektivitas data. Untuk menjaga validitas etis dan objektivitas data, penelitian dapat dirancang menggunakan desain observasi kombinatif atau mixed observation design. Desain ini menggabungkan structured dan unstructured observation secara seimbang. Misalnya, peneliti dapat menggunakan kamera tersembunyi yang pastinya ada izin dulu dari pihak restoran dan tanpa mengungkap identitas individu untuk merekam perilaku alami pelanggan tanpa intervensi langsung. Data rekaman tersebut kemudian dianalisis dengan dua tahap. Yang pertama, pengkodean perilaku terukur menggunakan checklist, itu structure, dan yang kedua, interpretasi ekspresi wajah dan bahasa tubuh, yang termasuk unstructured, oleh dua atau lebih pengamat independen untuk meningkatkan reliabilitas antar writer. Selain itu, peneliti perlu memberikan informasi persetujuan umum kepada pelanggan sebelum masuk ke area restoran tanpa menjelaskan secara spesifik waktu atau aspek yang diamati agar tetap terjaga transparansi etis sekaligus meminimalkan efek reaktif. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan kita sebelumnya adalah salah satunya kombinasi observasi kuantitatif dan kualitatif akan menghasilkan hasil yang lebih komprehensif dan valid. Yang kedua, Hawthorne Effect perlu dikendalikan agar data tidak bias. Dan yang terakhir, desain observasi etis dan sistematis akan mendukung validitas serta keandalan penelitian. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.